Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Aliyah. Saya mengajar di SDN 49 Sungai Tapang, Kapuas, Sanggau, Kalimantan Barat. Saya akan melakukan pengimbasan untuk diklat seri Semangat Guru Kemampuan Non Teknis dalam Adaptasi Teknologi yang diselenggarakan oleh oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Baik, untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, diklat ini merupakan pembekalan kemampuan non teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Untuk tujuan yang kedua, yakni mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non teknis ke dalam kelas, sehingga dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar. Baik, Bapak Ibu Guru, saya akan menunjukkan cara-cara supaya kita bisa masuk atau bisa mengikuti diklat non teknis ini. Silakan menyaksikan. Baik, untuk susunan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam diklat ini, yang pertama yaitu ada resiliensi atau tangguh dan teknologi, kemudian critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, materi yang ketiga creativity, konten dan teknik penceritaan, yang keempat communication, komunikasi efektif, yang kelima empower teacher, penerapan kelas campuran, dan yang keenam collaboration, kolaborasi dan dampak. Untuk materi yang pertama yakni resiliensi, tangguh dan teknologi dibawakan oleh Pak Adi Respati. Ini disampaikan bahwa yang disebut dengan resiliensi itu adalah daya lenting. Maksudnya kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur, bahkan kegagalan. Resiliensi itu bisa dilatih sehingga nantinya kita bisa terampil dan jadilah sikap refleks. Dalam berlatih untuk menjadi resilience, kita dapat memetakannya di kerangka SAMR, substitusi, augmentasi, redefinisi, dan modifikasi. Untuk materi yang kedua masih disampaikan oleh Pak Adi Respati. Temanya adalah tentang critical thinking, yaitu berpikir kritis dan teknologi. Mengapa berpikir kritis? Karena pada era teknologi internet yang canggih ini kita mendapat informasi yang sangat banyak dalam waktu bersamaan. Maka kita harus berpikir kritis dalam menerima atau menolak info yang masuk. Mengapa berpikir kritis itu terkesan sulit? Karena berpikir kritis memerlukan proses yang cukup panjang dibanding tidak berpikir kritis atau berpikir yang spontan. Terus kemudian bagaimana cara membuat berpikir kritis menjadi sebuah keterampilan, kebiasaan dan insting? Bisa dilakukan dengan berlatih menerapkan SSSP atau teknik saya sadar saya berpikir. Praktik ini dilakukan sesering mungkin dimanapun, contohnya di dalam kelas atau di dalam keseharian. Contoh, saya memiliki sebuah pemikiran begini: saya baru sadar ternyata anak kelas 6 SD berada pada masa awal pubertas. Saya jadi berpikir penerapan materi hak dan kewajiban bisa dipraktekkan langsung dengan mengajak mereka berkolaborasi dalam kepanitiaan kecil, misalnya dalam lomba di sekolah. Untuk materi yang ketiga yakni creativity. Di sini kita belajar tentang konten. Apa itu konten? Jadi konten ini adalah hal-hal yang bisa kita buat untuk pembelajaran dalam bentuk konten. Nah, cara membuat konten itu ada 3, yakni yang pertama merencanakan, kemudian membuat konten itu sendiri, dan kemudian yang ketiga adalah memasarkan. Baik, untuk materi yang keempat yakni komunikasi efektif yang dibawakan oleh Vena Anissa dan Vivit Kavi. Dalam komunikasi efektif ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menjalin hubungan baik, yang kedua adanya empati, dan yang ketiga adanya non-violence communication yang terdiri dari observasi,
perasaan, kebutuhan, dan permintaan. Baik, untuk materi yang kelima yakni empowered teacher atau kelas campuran yang atau yang biasa kita sebut dengan blended learning ya. Adanya kelas campuran ini maksudnya adalah adanya pembelajaran secara sinkron dan asinkron. Dimana kalau sinkron itu berarti adanya pertemuan antara guru dan peserta didik, baik itu luring maupun daring. Kemudian dalam waktu yang sama secara bersamaan gitu ya. Sedangkan untuk yang asinkron ini berarti pembelajaran yang dilakukan antara pendidik dan peserta didik dalam waktu yang tidak bersamaan. Artinya peserta didik lebih fleksibel menentukan kapan ia akan belajar gitu. Untuk materi yang keenam yakni collaboration, maksudnya adalah kolaborasi dan dampak. Ini disampaikan oleh Dr. Irwan Syahril. Baik, untuk dalam materi ini kita belajar tentang pendekatan dalam berpikir. Ada yang berpikir berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan, dan berbasis pada aset atau kekuatan. Dalam hal ini tentu saja kita harus berlatih berpikir berbasis pada aset atau kekuatan, sehingga hal-hal positif yang akan terjadi dalam pembelajaran kita. Demikian pembahasan dari saya, semoga berkenan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.